Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan dengan penuh persangkaan baik kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dengan sia-sia. Ditugaskan kita hidup untuk beribadah. Dan di situ letak kemuliaan dan kesuksesan kita. Yakni sukses menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu bangun tidur sampai kita tidur, itu adalah aset besar untuk kita investasikan akhirat kita, jemaah sekalian. Kita ini berlomba menggunakan waktu yang ada untuk bisa sampai di ujung perjalanan napas kita. Mudah-mudahan ujungnya Allah rahmati kita, Allah muliakan kita dengan predikat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan kita fadkhuli fi ibadi dan kita wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang tenang, wahai hamba-hambaku yang mulia dan sukses, mudah-mudahan kita ini yang disapa oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Allah langsung. Dengan jannah sudah disiapkan, surga sudah disiapkan, oleh karena kemampuan kita lelah karena lillah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul sungguh-sungguh menjual waktu kita untuk sesuatu yang Allah ujungnya ridha kepada kita. Dengan radiyatan mardiyah. Allah ridha, kita pun diridhoi, kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah sekalian. Saya yakin kita semua tidak mau gagal di penghujung napas kita. Saya yakin kita tidak mau kecewa, jemaah sekalian. Karena perjalanan ini panjang untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita mau ya Allah Subhanahu wa taala ucapkan pada kita, para malaikatnya ucapkan pada kita, salamun alaikum bima sabartum. Selamat pada kalian orang-orang yang sabar. Tentu sabar di sini sabar fi taatillah, sabar dalam taat kepada Allah sepanjang hidupnya. Sabar anil maksiatillah, sabar menjauhi maksiat-maksiat Allah. Dan tentu kita sabar dalam menerima seluruh putusan Allah dalam bentuk takdirnya, jemaah sekalian. Jadi untuk hadir pengajian begini Pak butuh sabar. Pintu ini masjid banyak terbuka lebar. Siapa mau pulang tidak ada yang tahan, tidak ada marahi kita. Kalau bukan kita sabar untuk duduk di majelis ilmu, maka ya pasti godaannya begitu besar. Maka orang yang bisa mendapatkan ilmu butuh bersabar. Tahan diri. Dan untuk bersabar tentu ada ilmu. Ilmu untuk bisa bersabar. Bersabar menghadapi fadilah ini, keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Karena tidak ada orang bisa mulia yang sekalian tanpa ilmu. Sulit orang. Terutama ilmu yang bisa menggerakkan diri kita untuk bisa taat beribadah
Itulah ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, mungkin ini kajiannya di beliau yang mulia Al-Fadil, ya, ustaz kita yang hari Selasa. Itu kajian yang sifatnya akidah tauhid, mesinnya kita punya diri. Ya. Mesin kita punya akidah. Ya, ilmu-ilmu yang kita tahu diri dan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu fikih, ilmu ibadah ini lebih cenderung pada rumus-rumus memahami tata cara kita bagaimana beribadah yang benar, diterima di sisi Allah. Nah, ibadah yang sekalian banyak yang kita anggap baik, tapi belum tentu Allah anggap baik. Ya, banyak orang menganggap sudah serius beribadah, tapi Allah tolak. Dan itulah Nabi SAW sampaikan sampai di akhir hayatnya Nabi tetap mengatakan, iyakum muhdatsat. Jauhi kalian perkara-perkara yang muhdas, perkara baru yang aku tidak tuntunkan, aku tidak peragakan, aku tidak syariatkan, aku tidak bimbing kepada kalian. Iyakum, jauhi yang begitu. Kenapa? Karena agama kita ini Islam jamaah sekalian adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Sudah sempurna, sudah lengkap. Apa yang tidak menjadi agama di masa Nabi tidak akan menjadi agama hari ini. Tidak ada yang tersisa lagi. Kata Nabi SAW, ma baqiya syai' ma yukarribu ilal jannah hatta kadabuyana lakum. Apa yang bisa membuat kalian dapat ridha, mendapatkan pahala di sisi Allah, sudah jelas, sudah terang. Terang seterang-terangnya, seperti terangnya matahari di siang hari tanpa awan. Itulah agama. Tidak ada yang remang-remang lagi jemaah sekalian. Nah, itu kalau remang karena ilmu kita yang tidak sampai. Ilmu kita yang tidak sampai. Oleh karena itu, mari kita sibuk beribadah, tapi ibadah yang sifatnya benar menurut Allah, benar menurut Nabi. Itulah sifat ibadah kita. Benar menurut Allah, benar menurut Nabi, Pak. Karena Allah mau terima Nabi jadi saksi. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah SAW. Ya, seperti sholat kita ini, masih pembahasan kita di fikih sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat. Nah, melihat ini salah satu cabang dari ilmu. Tentu membaca kuat dengan yakin dengan dalil seperti itu. Ya. Baik jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita mau pembahasan ibadah tentu dibangun di atas dalil-dalil yang ada. Soal kita berbeda karena mungkin dalil berbeda, pemahaman berbeda, itu biasa Pak ulama itu, sudah biasa itu. Yang begitu kita tidak usah pungkiri dan kita tidak usah saling menjauh, seandainya ulama dalam hal ini berbeda. Tapi masing-masing mereka punya dalil. Nah, perbedaan di atas dalil ini yang disebut dengan ikhtilaf. Ya Pak ya? Kalau Bapak amalkan ini, yang satu amalkan begini, itu nanya perbedaan. Contoh yang lalu, ada takbir dengan sejajar bahu. Ada takbir sejajar telinga. Ada takbir antara ini telinganya, ini bahunya, tetap dulu, tetap sama. Semua berpegang bahwa ya hazman kibai, misalnya sejajar bahu, sejajar telinga, semua dasarnya punya ada. Ini namanya perbedaan sudut pandang, definisi tentang tangan. Tangan yang mana yang dimaksud? Sejajar telinga ada, sejajar bahu ada. Kalau ada orang takbir begini, itu sahih. Ada yang takbir di atas lagi sedikit, ada turun-turun sedikit, benar. Ya. Ini namanya ikhtilaf.
Ikhtilafnya begini tidak tercela Mas sekalian. Karena namanya at-tanawwu, at-tanawwu jenisnya memang berbeda. Kalau ada orang simpan tangannya di sini benar, ada yang simpan tangannya di sini benar, ada turun sedikit benar. Bisa ini tanawu. Tapi kalau sudah tangannya di sini, ya disimpang di kanan, atau disimpan terlalu di atas hampir cekik leher, atau di bawah, ya seperti saruna dilihat mau jatuh, ini sudah mulai sedikit, ada sedikit masalah. Perlu dilihat dalilnya kalau sudah begitu. Ada yang sholat, begitu dia tasyahud at-tahiyatu langsung. Ada juga nanti asyhadu Allah naik. Ada juga nanti pada bukan asyhadu tapi menyebut asyhadu Allah, nanti Allah. Kalau Imam Malik memang dia yang penting kau angkat tanganmu dalam prosesi tasyahud. Ini namanya ikhtilaf at-tanawwu. Yang kalau berbeda begini Mas sekalian karena perbedaan dalam pengambilan dalil, perbedaan dalam pemahaman dalil tidak ada masalah. Yang kita tidak maui Pak adalah berbeda karena bertahan di atas pegangan nafsu tanpa dalil. Itu bukan ikhtilaf. Namanya ittiraf. Satu ikhtilaf berbeda ada dalil. Berbeda tanpa dalil namanya ittiraf, perpecahan. Itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Kalau masing-masing mengamalkan cara sudut dalilnya, pandangannya Pak, kita terjadi heterogen dalam beribadah, tapi semua ada keseragaman, seragam dalam atiullah wa atiur rasul. Semuanya fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul. Nah, contoh bagaimana seorang anak kecil jadi imam. Anak kecil jadi imam. Saya tanya ini, terutama ini ibu-ibu yang sering tanyakan. Kalau anakku umur 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, atau kira-kira 8 tahun. Saya tanya dulu Bapak kira-kira baiknya itu bagaimana? Umur ini kira-kira umur 7 tahun. Tapi dia sholat bersama ibunya. Dia sholat sama ibunya. Saya tanya ini anak jadi makmum atau jadi imam? Kalau kira-kira anak kecil Pak. Anak kecil kira-kira umur 7 tahun. 7 tahun, pertanyaan saya dia di depan atau dia di belakang? Itu anak kecil. Kalau kita maaf, berapa umur tak? Nah, berapa umur tak? Oh 9. Ini 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun. Ada yang 8 tahun di sini? 8 ya? Saya tanya dulu, pernah jadi imam? Belum. Ya. Coba itu Pak, kalau umur 7 tahun, 8 tahun itu, di mana dia itu? Kalau sama ibunya misalnya, dia di depan atau dia di belakang? Kira-kira bagaimana Pak? Hah? Ada yang bisa memberi pendapat? Anak kecil, belum balik. Dia belum balik. Kalau katakanlah sama dengan perempuan, dia imam atau dia jadi makmum? Kira-kira bagaimana Pak itu? Hah? Kalau Pak Ustaz sendiri bagaimana menurut kita? Hah? Si makmum dengan alasan belum
mumayyiz. Ya. Tidak sah salat anak itu? Tidak sah salat anak kalau belum mumayyiz? Saya begini, sah salatnya atau belum? Sah. Apakah dia belum bisa memimpin orang lain salat? Kalau begitu, tergantung dari keadaannya. Kalau begitu, menghukumi anak kecil boleh jadi imam atau tidak? Tergantung dari anaknya. Jadi bukan umurnya, kemampuannya. Berarti bukan anak kecil. Saya katakan begini, Mbak. Coba, suatu saat misalnya, ini kan banyak anak tahfiz kita ini, anak-anak tahfiz. Siapa tahu anak-anak tahfiz itu SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Sekarang para dia duluan di sini. Terus ada banyak orang tua datang. Kalau banyak penghafal Al-Quran begini, tapi anak-anak. Terus banyak orang tua, tapi artinya hafalannya anak-anak lebih banyak dibanding dengan orang tua. Boleh anak-anak jadi imam? Boleh, Pak? Kira-kira Bapak tidak keberatan misalnya ada anak kecil di sini jadi imam. Terus Bapak makmumnya di belakang. Bisa ya? Ya itu jalan keluar yang terakhir itu. Daripada ribu tuh gini, Pak. Sering biasa saya lihat orang tua, maaf, ini anak-anak sudah bentuk saf. Terus datang orang tua bilang, belakang, mundur. Itu kurang menurut saya, Pak, dalam ilmu ini tidak bagus. Bahkan ada yang di mana situ pengajian? Oh, ada satu masjid, nah kumpul anak-anak khusus di belakang anak-anak. Terus orang tua safnya anak-anak itu anak TPA di belakang. Terus orang tua di depan. Ini di mana kita belajar sunnah yang begini? Di mana kita belajar sunnah, anak-anak di kelas khususkan dan ini. Memang ada hadis bahwa hairus sufuf firrijal, sebaik-baik saf bagi laki itu adalah awwaluha, yang di depan. Jika keadaan normal, Pak, orang tua kemudian sampai ke belakang anak-anak. Sebaliknya kalau perempuan itu hairu sufufin nisa ya akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi perempuan itu yang dari belakang. Ini dalam keadaan normal, Pak. Keadaan normal. Tapi seandainya anak-anak sudah bikin bentuk saf, apalagi sudah begini, ini juga Pak, saya mohon juga ada sebagian masjid. Oh, di sini saya lihat alhamdulillah Pak Imam tidak pernah terlambat. Yang saya tahu, yang saya lihat. Nah, menurut sunnah yang saya baca, tidak boleh diqamah kalau belum ada imam. Tidak boleh diqamah kalau belum ada imam. Nah, banyak masjid itu dia iqamah. Sudah iqamah baru cari imam. Akhirnya sembarang ini didorong bilang ya kita mau. Dia bilang jangan misalnya kita mau naik. Akhirnya salah-salami baca salami salai. Akhirnya dia bilang kenapa mendorong karena tidak mau Kak. Karena baku dorong-dorong. Mana muazin? Mana? Ya, alhamdulillah. Ini muazin tetap kita. Ini nanti ada babnya, bab muazin kita bahas. Ada bab imam, perilaku imam muazin. Tentu ada aturannya bahwa jika tidak ada imam, maka muazin
yang bagus dilakukan, tanya dulu calon imam di situ. Yang kira-kira bisa jadi imam, tanya dulu, Pak, bersedia jadi imam? Kok dia bilang iya. Kamat, kok tidak ada yang bersedia? Dulu, cari dulu imam. Kalau kita tidak, saya lihat sebagian, pokoknya ada imam, tidak ada imam, nada apa waktu kamat. Ada sila bagusnya ada imam satu, ada imam dua. Kalau perlu ada imam tiga. Oh di sini berapa imam Pak Ustaz? Oh dua di kita dengan. Oh ada ya, alhamdulillah cukup. Nah kalau tidak ada dua itu, baru ini kita tanya dulu. Maaf, sekamat karena begini Mbak, mohon maaf. Kalau banyak di masjid-masjid tertentu itu, saya mohon maaf, saya sering istilahkan dengan sota. Kenapa sota? Karena dia tidak punya wewenang untuk menentukan itu iqamah, langsung kamami saja. Emang kau tunggu. Ini kurang bagus. Kurang bagus. Karena yang berhak menentukan iqamah itu imam. Yang berhak azan itulah muazin. Biar sementara ceramah begini Pak, kalau muazin bilang ya sudah masuk waktu, dia mau azan, itu hak dia. Cuma jantung dulu, kasih tahu dulu. Tahu dulu, sudah masuk waktu. Ini masjidnya haram tuh, coba deh, di Madinah. Ya orang sholat, orang ceramah, azan. Berhenti. Dia punya. Karena untuk azan haknya muazin. Sedangkan iqamah haknya imam. Makanya itu mohon maaf Pak, tidak ada sunnahnya muazin balik-balik melihat bilang tunggu dulu dia salat. Tunggu dulu dia sholat. Tunggu dulu dia sementara sholat. Tidak ada menunggu begitu. Tidak ada sunnah menunggu begitu. Muazzin begitu masuk waktu boleh dia iqamah. Tapi tentu bukan juga dihukum mati begitu saja. Tentu ada kondisi-kondisi tertentu ya, bisa dia tunda sesaat karena ini bukan sesuatu bilang hukum mati nih. Tidak boleh. Apalagi yang begini Pak, sebenarnya di atas ini kan darurat, ini yang di atas ini. Ini yang jam begini itu, jam digital itu darurat sebenarnya. Bukan sunnah begini. Tapi ini ada banyak baiknya. Karena betul-betul mengatur kita dalam artian ya, tidak ada lagi kita sama saja hukumnya di sini. Di masjid sama saja. Apa bersamaan kita ini diikuti. Yang sunnah kan imam. Cuma ada sebagian imam-imam di masjid, misalnya imam anak-anak atau imam remaja. Ya biasanya dia lebih patuh, lebih taat, lebih apa? Kayaknya dia segan-segantongi memberi yang begitu. Padahal Pak, dulu di masa Nabi, jam resminya itu iqamah. Jika Nabi sudah muncul dari dalam, karena beliau itu sholat sunat di rumahnya, beliau keluar. Begitu sholat sunat di rumahnya, muncul iqamah. Tidak ada sunnah bilang tunggu dulu. Aturan Nabi mengatakan iza uqimas shalah fala salata illa maktubah. Apabila sudah diqamat maka tidak lagi salat. Batalkan saja salatnya kecuali kalau salat itu kira-kira kalau saya lanjutkan tetap saya bisa dapat takbirnya imam, lanjut lagi saja. Biar tidak dibatal, Pak. Tapi coba kalau rakaat pertama belum pakai ruku atau rakaat kedua belum pakai ruku. Nah ini imam sudah iqamah, batalkan saja. Itu hadis. Dan inilah ilmu. Jangan marah-marah. Kalau orang sudah sholat sunnah baru iqamah. Ini pernah terjadi dekat pasar Terong. Saya lihat. Ditarik bajunya itu. Muazin sama jamaah. Kurang ajar ini orang sholat baru iqamah. Satu bilang, komentar terlambat.
Akhirnya datang di masjid, Pak, bukan cari kedamaian, pergi cari perkelahian. Akhirnya banyak di masjid-masjid kita lihat, kalau tidak ada beginian, Pak, pilih kasih sebagian orang, pilih kasih. Misalnya orang yang paling disegani di situ, tidak ada mau berani kau maki kalau dia datang, tidak ada. Paling Nabi bilang, jangan coba-coba. Tapi kalau Yanuji datang, baru Nabi bilang, jangan aku tunggu itu, kurang di sumbangan. Kamat misal aja. Ini kadang-kadang kita pilih kasih. Kadang-kadang kita pilih kasih. Ada tuh orang biasa napaksakan kehendaknya. Sudah naliami, sudah sedikit mami. 1 menit mami lebih. Na canca, sholat sunnah, na canca. Tidak tonjolnya selesai. Nah, ini hal-hal yang begini, Pak. Saya kembali bahwa anak kecil itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, itu boleh anak kecil bisa jadi imam. Selama memang anak itu memang sudah tadi dia sudah mumayyiz. Artinya sudah bisa membedakan mana hal-hal yang pantas dilakukan di waktu sholat. Karena ada itu anak kecil, Pak, kecil memang umurnya, tapi dewasa sikap dan pemikirannya. Ada juga anak-anak sudah SMP, longga, lompo, berkumis, tapi seperti anak-anak kecil, masih sholat, masih main-main. Adakah di sini begitu? Sunat 2 kali kok. Jadi anak itu, Pak, relatif. Dan persis itu dalam hadis riwayat Abu Daud, ternyata di masa Nabi, di zamannya Nabi, meskipun bukan langsung sama Nabi SAW, tapi peristiwa itu di masa Nabi, ada kafilah yang sering muncul, sering lewat di situ, sering muncul. Dan ini orang-orang Islam dan anak-anak yang tajam sekali hafalannya. Sering dia dengar. Akhirnya banyak hafalannya. Akhirnya yang leleng orang tua itu belum hafal, dia sudah hafal. Suatu saat, Pak, ada umur 6, sekitar 7 tahun itu dia jadi imam. Tapi namanya juga anak-anak kalau jadi imam, hampir seperti kelihatan terbuka auratnya. Saya bilang, kenapa ada anak-anak kecil itu jadi imam? Nah, ini ada, tapi ada semuanya. Kau tahu bahwa inilah anak yang paling mulia di antara anak-anak ini. Mereka adalah orang-orang yang lebih banyak hafalannya, lebih banyak ilmunya. Maka mereka adalah orang-orang yang berhak jadi imam. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan. Terutama ini tidak lama lagi masuk bulan suci Ramadan. Anak-anak kalau bagus bacaannya, bagus hafalannya, kuat hafalannya, fasih dan tertib gerakan-gerakannya, rukun-rukunnya, wajibnya, apalagi sunnah-sunnahnya, bisa jadi imam, biar kecil. Tapi anak yang kecil yang bisa mungkin pikiran dewasa. Jadi bukan soal umur. Jadi kalau anak-anak tak, misalnya kita tahu, sudah hafal bacaan sholat. Sudah dia tahu bahwa ketika ini tidak boleh, ini pantas, ini tidak pantas. Bukan lagi di belakangnya ibunya, tapi dia di depannya. Dia menjadi imam. Itu sebagian, Pak, dari kalau Ibu Hanafiyah, Imam Hanafi dengan Imam Malik itu cenderung daripada kekhawatiran terjadi apa-apa sama anak-anak, mendingan orang dewasa saja jadi imam, terutama di sholat 5 waktu itu. Ya, tetapi kalau tidak ada kecenderungan begitu, maka anak bisa jadi imam. Ini karena itu, Pak, suatu saat jangan kaget kalau seandainya ada anak-anak jadi imam, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang jelas
Ya, ada ulama membolehkan karena memang ada pernah terjadi di masa Nabi, umur sekitar 7 tahun dia jadi imam. Karena dewasa cara berpikirnya. Anak-anak kita sekarang ini saya lihat Pak, banyak yang cepat memang besar bodinya tapi kayak masih banyak seperti anak-anak. Yang makin baku ketawa di situ, jangan makin baku lihat-lihat ya. Insyaallah, bukan Anda dimaksud. Ya. Itu saya kira Pak masih ada waktu, giliran tak silakan kalau ada hal kaitan tak dengan sholat, baik sholat sendiri berjamaah dan kaitannya dengan imam dan makmum dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Secara umum dipersilakan Pak. Ya. Oh ya, silakan. Oh ya, tafadhal ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ustaz saya mau bertanya, bagaimana hukum sahnya sholat kita Ustaz? Iya. Ada anak umur 7 tahun yang ditunjuk jadi imam karena hafalan Qurannya bagus. Iya. Namun anak ini belum mengerti cara membersihkan hadas dan najis. Salah satu contoh Ustaz, kencing tanpa cebok. Dan air kencingnya mengenai pakaian kaki yang dipakai imam. Ini rentan Ustaz. Iya. Bagaimana penjelasannya? Iya. Ini berarti dia sebenarnya belum mumayyiz. Karena mungkin kalau orang sudah mumayyiz itu dia pasti juga tidak sembarang kencingnya. Tidak sembarang kencingnya, tentu dia juga sudah bisa istinja juga. Bisa juga dia sudah bisa bertahara. Nah, seandainya dia hafalannya bagus, hafalannya sudah bagus, tapi dia masih kanak-kanak sampai berpengaruh pada cara membersihkan diri seperti tadi, kencing tidak cebok. Ya jangan kan anak-anak Pak, orang besar saja kencing tidak cebok, tidak baik. Tidak baik Pak. Jadi kalau ada anak-anak kencing tidak cebok, maka dia belum bisa jadi imam. Apalagi kalau kebiasaannya begitu. Kencing tidak cebok adalah tentu kata Nabi SAW, la yakbalu salati ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Itu Nabi SAW. Tidak ada salat bagi kalian, tidak diterima salatnya jika ada orang yang kencing tanpa cebok, yakni berhadas, lalu dia salat tanpa memperbaiki wudunya dan tanpa dia cebok. Ini mungkin kekhawatiran yang dianut oleh mazhab Imam Malik dengan mazhab Abu Hanifah, bahwa dikhawatirkan cara-cara taharanya belum baik. Cara-cara taharanya belum baik. Tapi kalau anak itu sudah mumayyiz dan dia tahu cebok, dia tahu bertahara Pak, silakan, bisa. Tapi kalau ini tadi kasusnya jelas tidak boleh. Meskipun dia hafal 30 juz. Hafal 30 juz, nyaring suaranya bagus, tertib, tapi kencing tidak cebok, tidak bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Ya seperti itu Pak ya, insyaallah. Jazakumullah khairan jazak. Kasih banyak Pak ya. Ya, bagus. Jadi memang ini jadi imam salah satu paketnya Pak adalah babut tahara. Bab tentang tahara, bagaimana sikap seseorang itu bertahara juga pada dirinya. Karena itu Pak ya, sebaiknya ada pertanyaan Pak Ketua tapi tidak ada, barangkali dulu beliau ada di sini sesudah azan beliau datang bertanya, tapi saya bilang sampaikan makin nanti masalah tak di pekan yang akan datang. Ada orang sholat datang, ya saya tidak tahu itu urusan wudunya, saya tidak tahu itu urusan apanya. Tapi kalau dia sholat banyak gerakan-gerakan tambahannya, banyak gerakan-gerakan mungkin patareka kapa, apakah boleh yang begitu? Kata beliau. Ya, saya bilang yang diukur itu, ya kalau kita tidak tahu apakah bersih atau tidak, itu kita tidak tahu. Ya kita tidak tahu, kita tidak menghukumi Pak yang tidak nampak. Saya tidak mungkin tanya satu persatu Bapak, waktu tak cebok bersih ji, oh enggak usah ditanya begitu. Tapi kalau zahirnya misalnya begini, ada imam begini Pak,
Allah Akbar. Ini bisa jadi iman atau tidak? Allah Akbar. Ini bisa jadi imam tidak? Ini yang begini bisa banyak was-was pada dirinya, Pak. Karena dia itu bilang bar kalau sudah ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya tidak lanjut. Coba bayangkan kalau begini, Pak. Allah. Baru tidak muncul gitu cahaya sedikit pun. Terpaksa turun tangannya kembali. Nah, bagaimana dengan makmum yang sudah angkat tangan? Ini imam yang mungkin ilmunya masih mau diperbaiki. Ya. Jadi bukan cara takbirnya saja, tapi ada hal yang dia yakini, sesuatu yang tidak dia yakini pada kaum muslimin pada umumnya seperti itu, meyakini bahwa ada pisiruntuk pi puangesi bawa atai. Ketemu pi hamba dengan Allah baru bisa lanjut, kalau tidak maka tidak. Ini termasuk keyakinan yang rusak. Ya. Ini banyak was-was yang bisa muncul begini. Saya persilakan, masih ada? Sambil menunggu azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menahan? Ya. Jadi Nabi sudah sampaikan itu, Pak. La salata bihadratit ta'am wal yabithul abathan. Tunggu Nabi SAW mengatakan tidak ada salat bagi yang menahan rasa ketika hidangan sudah disiapkan, lalu dia ingat makanan itu, dan yang kedua tidak ada salat bagi orang yang menahan dua tempat lubang depan kencing, lubang belakang buang angin. Tidak ada salat di sini oleh para ulama. La salata, tidak ada salat, itu bisa bermakna adalah tidak sempurna, menafikan kesempurnaan. Karena kalau ada orang sholat ditahan itu ditahan itu kencing, ya itu ditahannya adalah sifatnya makruh. Kemakruhan ini mengurangi nilai pahala. Maka la salat di sini adalah la tamma bisolati, tidak sempurna nilai salatnya. Terutama kalau misalnya di tasyahud maki at-tahiyatuna ada mendesak dirasa di dekat pintu, Pak. Dilepas salah-salah, tidak dilepas sesaki, dilepas atau ditahan, Pak? Ya. Cuma hati-hati juga tahan. Kan nanti bukan anginnya yang keluar, nanti temannya angin. Nah yang begini, kalau masih tahan saja, saya masih kuatkan pendapat la salata adalah la tamma bisolati, tidak sempurna salatnya. Tidak sempurna. Ada sebagian ulama yang melihat khusyuk itu sebagai syarat, maka dia melihat syarat diterimanya salat bukan cuma rukunnya, bukan cuma wajibnya, tapi juga khusyuknya. Kalau demikian terganggu salatnya, maka dia mengatakan la salat adalah la salat, dia menafikan memang salatnya tidak ada nilainya, atau dia batal salatnya. Maka jamaah sekalian ya, saya lebih menguatkan, Pak, dengan mengatakan orang yang menahan buang angin atau termasuk orang yang lapar sekali dalam sholat sampai dia terganggu dalam sholatnya, yang begitu adalah makruh sholatnya, dan
itu hanya berkurang nilai pahalanya di sisi Allah insyaallah taala. Seperti itu Pak. Ya, semoga Allah menjaga kita dan Allah beri pemahaman pada kita insyaallah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan kesolehan. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk bisa istiqomah, terutama salat berjamaah kita Pak. Dengan insyaallah tuluskan niat kita dengan imam yang insyaallah dengan makmum imam yang baik, tentunya insyaallah kita menuju kesempurnaan beragama kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita lanjutkan di bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.